Akal pun mendengar, mundur Pak Barok, mundur ke belakang. Akal ini lulus ujian yang pertama dan yang kedua. Selanjutnya Allah uji dengan satu pertanyaan, ya aklu wahai akal, man anta wa man ana. Siapa aku dan siapa engkau? Akhirnya akal ini hadirin menjawab, ya Rabb, anta rabbi wa ana abduka dhaifu. Engkau itu pangeran, sang pencipta alam semesta, zat yang mematikan dan juga membangkitkan, sedangkan aku ana abdun dhaifu, aku hanya seorang hamba yang lemah. Lulus akal, dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya aklu ma khalaqtu khalqan a'azza minka. Wahai akal, tidak pernah aku menciptakan makhluk semulia engkau ini. Lulus akal, diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu Allah menciptakan makhluk yang bernama nafsu. Dipanggil nafsu, ya nafsu ta'alihuna, ya nafsu sini, akbili wa adbiri, coba maju ke depan dan mundur ke belakang. Falam tujib. Ketika itu juga nafsu nggak jawab. Begitupun ketika Allah perintahkan kita sholat dengan akal kita, dilaksanakan itu perintah Allah dengan keimanan. Tetapi nafsu, hadirin yang dimuliakan Allah, ketika Allah memerintahkan bentuk ibadah, nafsu ini berontak hadirin. Wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka. Diberikan kehidupan yang sempit bagi orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Akhirnya perintah pertama dan kedua, nafsu ini gak lolos. Uji kompetensi ketika Allah menciptakan makhluk yang bernama nafsu ini gagal. Hanya punya kesempatan terakhir, pertanyaan. Sama mirip pertanyaan yang dilontarkan Allah kepada akal, ya nafsu, man anti wa man ana. Wahai nafsu, siapa aku dan siapa engkau? Nafsu menjawab, anta ya ana. Kalau bahasa Sundanya sia-sia aing-aing. Kalau bahasa Betawinya itu lulu gua. Ya, lulu gua. Ini kata nafsu nih. Ya, hadirin yang dimuliakan dan dicintai Allah, marah Allah, murka. Fa'adabaha binari jahannam mi'ata sanatin. Dilempar, dihukum nafsu selama 100 tahun. Kurang lebih 1 abad. 100 tahun 1 abad, benar. Dilempar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 100 tahun. Fa'akhrajaha minha. Setelah 100 tahun 1 abad itu dikeluarin lagi sama Allah, ditanya ulang kali kapok. Ya nafsu, man anti wa man ana. Ya nafsu, siapa engkau dan siapa aku? Sama jawabannya, anta ya ana. Aing sia-sia. Begitu sombongnya nafsu ini. Akhirnya Allah marah, fa'adabaha binariju. Allah lemparkan dan campakkan nafsu ke neraka lapar namanya. Bukan neraka jahanam lagi, neraka lapar. Mi'atar sanatin, sama selama 1 abad. Dikeluarkan oleh Allah, ya Allah 100 tahun. Maka ditanya oleh Allah, man anti wa man ana. Ini yang terakhir, wahai nafsu. Apa jawab nafsu ketika itu? Ya Rabb, anta rabbi wa ana abduka dhaif. Engkau pangeranku, sedangkan aku hambamu yang dhaif dan lemah. Fa'aujabahullahu, maka ketika itu Allah wajibkan puasa terhadap nafsu. Maka Ramadan ini esensinya kita mengendalikan nafsu, bukan menghilangkan nafsu, tapi bagaimana menahan nafsu. Karena asal itu kan al-imsaku, menahan. Di siang hari ini kita diuji oleh Allah. Maka 14 abad tahun yang lalu puasa yang kita lakukan, Quran yang kita baca dalam rangka menghidupkan Ramadan selama semalam suntuk, ini kan dua-duanya akan memberikan syafaat. 14 abad tahun yang lalu baginda Rasul bersabda, asyamu wal Qur'anu yusabbi'ani lil abdi yawmal qiyamati. Puasa ibadah Ramadan yang dilakukan seorang hamba, wal Qur'anu, dan Quran yang dibaca, yusabbi'ani lil abdi yawmal qiyamati,
dua-duanya kata Rasul akan memberikan syafaat di yaumil kiamat. Yaqulu siyamu kata Rasul, ketika di hari kiamat nanti puasa yang kita lakukan ini dialog dengan Allah, diskusi dengan Allah, menjadi saksi di hadapan Allah. Rabbi manatuhu ta'ama wa syahwata fasyaffini fi. Ya Tuhanku kata puasa itu, gara-gara aku dan lantaran aku, karena sebab aku manusia yang beriman, selama Ramadan rela menahan lapar dari makan, rela haus mencekik tenggorokan. Biasa yang ngopi sebelum berangkat ke tempat kerja, tahu Ramadan ini nggak jadi. Biasa 2 batang sebelum berangkat kerja ditahan. Makanya musibah terbesar bagi perokok berat adalah ketika buka korek hilang. Hadirin, ini musibah besar ini. Karena saya punya teman buka bersama, yang dicariin bukan kolak, yang dicariin korek. Hadirin yang dimuliakan dan dicintai Allah, begitupun Quran kata Rasul. Wa yaqulul Quran, berkata Quran kata Rasul, Rabbi manatuhu nauma bilail, gara-gara aku dan sebab lantaran aku, hampir setiap malam orang-orang yang beriman rela menahan ngantuk dari tidur, fasyafi'ni fi, maka berikanlah syafaat kepadaku untuknya. Apa kata Rasul? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayusyafa'ani lahu, dua-duanya memberikan syafaat kepada orang yang pertama melaksanakan ibadah puasa dengan imanan wa ihtisaban, yang kedua menghidupkan malam-malam Ramadan dengan tilawatil Quran. Hadirin yang